Itulah kabar Pak sehat. Ini Pak yang mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan Pak, mungkin orang yang sudah pengalaman. Ini mungkin salah satu apa namanya, mungkin dari sumber ilmu lanjutannya. Pertama, dari yang saya tanyakan ke Bapak, bagaimana Bapak dapat identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral gitu. Jadi kalau kami itu kan yang pertama adalah ini kan namanya siswa, ketika itu aku sampaikan kasus dulu, sekarang nanti proses bersama dengan bukan itu terus nanti bersama dengan orang suas. Nanti menyerahkan kepada yang apa namanya, Ya, porsi masing-masing. langkah-langkah itu nanti mereka akan menelusuri terhadap siswa-siswa yang menjadi etika. Jadi seterusnya dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, tapi kepentingan ini sama-sama benar. Jadi mungkin bagaimana Bapak menjalankan itu. Kasus ketiga Mungkin berbenturan kan, ini benar dan ini benar. biasanya kalau seperti itu dari musyawarah maka musyawarah itu kita ambil yang mana itu lagi. Setelah hasil musyawarah itu baru mungkin saya mengambil keputusan sikap apa ada musyawarah. Nanti satu kita berpikiran yang jelas yang musyawarah nanti banyak menjadi mana yang kita ambil bersama. Kita mungkin rata-rata atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Musyawarah, kemudian dalam musyawarah itu mungkin dalam komunikasi semuanya ini benar tadi. Berarti apa yang Bapak lakukan di sana? Yang pertama tadi kita menyampaikan kepada kasus mereka itu jika kasusnya ini kita yang berubah maka kita panggilan ke sekolah. Di sana nanti kepala sekolah memberikan statement yang dimiliki jika dia juga tidak berubah sesuatu yang berubah, dan tidak akan menjadi pemilihan orang tua dengan tujuan kita membina dia sama-sama sekolah ini. Biasanya kasus seperti ini sudah nggak mempan lagi ditangani oleh DK atau Sampai ke sekolah. Baik Pak, kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini mematikan seperti ini? Yang efektif itu adalah pemanggilan langsung ke ruang sekolah, karena saya lihat
kasus seperti ini akan berubah. Jadi otomatis langkah efektifnya itu kembali ke ruang kepala sekolah. Biasanya kalau udah masuk ke ruang kepala sekolah itu berubah total. Kenapa? Karena kalau di kepala sekolah juga nggak berubah, maka tindakan terakhir kan sudah habis. Dengan anak-anaknya akan dibina kembali di rumah atau di sekolah ini. Jadi otomatis itu ya. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini mungkin merupakan menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus problematika gitu. Itu atur lingkungan. Lingkungan itu yang sulit kita. Kalau di sekolah kita buat yang terbaik, jadi yang terbaik, ya sedikit berubah. Tapi setelah dia pulang ke sekolah atau kembali ke masyarakat, itu misalnya kembali. Makanya lingkungan ini sangat mempengaruhi. Ya, apalagi pulang ke rumah ada lagi di tua. Jadi yang paling tantangan yang paling besar adalah lingkungan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus ini, namanya ini kasus ini nanti diselesaikan pada saat ini seperti itu. Dalam menangani suatu kasus itu ketika dalam sekolah tidak bisa dibuat bahwa artinya itu mendesak. Itu kalau mendesak tidak bisa dilakukan. Jadi kalau dibiarkan berlarut akan menjadi bumerang, jadi besar. Kasus yang satu belum selesai, tambah lagi sebelum sebab itu kalau pada hari ini ada informasi yang seperti itu, hari ini diselesaikan. Hari ini dengan itu. Kemudian mungkin ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini. Kalau namanya di sekolah itu biasanya yang membuat kita ini sudah honor yang ada di sekolah, semua yang belum maupun tim. Biasanya guru atau TU yang sudah tua, yang sudah berpengalaman, mungkin situ kita minta pendapat. Karena bagaimanapun pemikiran orang tua itu berbeda dengan masih baru, masih muda. Jadi partnernya itu adalah kalau di sekolah itu orang-orang sudah tua yang bersenior, pengalaman hidup, mati sebagai teman. Tapi kalau di luar dari sekolah ini banyak, tapi kan orangnya sekolah kan selesaikan di sekolah, karena di melibatkan juga orang sekolah. Baik, saya di sekolah pada beberapa khususnya untuk selalu memberikan informasi terbaru karena teknologi informasi. Siapa saran Bapak menjadi motivasi dari saya? Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Kecek. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat banget ya. Alhamdulillah Pak sehat ya. Ini minta maaf mungkin mengganggu waktu sedikit. Ada yang mau saya tanyakan lah tentang beberapa hal tentang pengambilan keputusan ini. Mungkin Bapak sudah pengalaman di sini kan? Iya. Di mana selama ini proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah ini. Jadi langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama. Jadi selama Bapak mengambil keputusan ataupun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah ini, itu bagaimana caranya itu Pak? Mengenai
dilema etika dan rujukan moral ini memang sebuah istilah yang mungkin sedikit agak belum familiar. Iya, betul. Tapi walaupun demikian, sebenarnya kasus-kasus seperti ini memang sudah pernah terjadi. Iya. Jadi dalam hal ini untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini memang agak sedikit kita mengalami kesulitan. Namun dalam hal ini kita perlukan kerjasama. Ketika sesuatu hal yang memang sulit kita untuk mengambil keputusan, maka kita akan coba meminta informasi-informasi dari segala pihak, guru-guru, bahkan kalau tidak perlu komite kita libatkan juga dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ataupun memang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang ini benar, kemudian yang satu lagi itu benar. Untuk permasalahan seperti ini Pak, ini kita harus melihat mana yang paling banyak manfaatnya untuk manfaat ke depan, karena ini kedua-duanya kita berada di antara hal yang boleh kita lakukan, tapi mana yang kira-kira yang lebih pantas untuk kita lakukan sehingga tidak merugikan satu pihak. Maka dalam hal ini kita perlu bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan mana yang terbaik. Kemudian itu sudah termasuk langkah ya. Kemudian ini kan pertanyaannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin biasa Bapak lakukan di sini. Ya, kalau untuk langkah-langkahnya mungkin tahap awal kita pelajari kasusnya seperti apa. Setelah kasus ini kita temukan, maka kita akan menerima informasi dari guru-guru. Bahkan kalau kita di sini juga kita libatkan wali murid yang memang orang-orang yang bisa kita ambil ide-idenya. Demikian juga pihak yayasan, karena kita ini ada yayasan yang juga ikut menaungi kita, dan seperti yang saya katakan tadi, pihak komite juga akan kita ikut sertakan jika diperlukan. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang sangat efektif itu saya pikir adalah dengan mengambil sebuah skala prioritas, karena di sini kita dihadapkan pada persoalan yang membingungkan, maka mana yang paling prioritas itu diutamakan. Apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mana etika ini istilahnya termasuk dilema tadi lah seperti itu? Kalau untuk sebuah jadwal yang khusus ini kita memang belum punya jadwal yang pasti. Tapi di mana ketika permasalahan ini timbul, maka waktu itu kita akan memikirkan bagaimana solusi kebijakan. Artinya tidak ada jadwal tertentu. Kalau memang kebutuhan itu mendesak, Ya, kan kita akan putuskan selesaikan. dulu ya. Baik Pak. Kemudian apakah ada mungkin seseorang yang selama ini membantu Bapak ataupun berupa faktor-faktor tertentu yang memang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, ini kita di sini juga dibantu oleh waka kurikulum dan juga waka-waka yang lain. Mereka ini orang-orang yang sudah juga dalam menjalani sebuah kasus-kasus yang seperti ini. Jadi dalam hal ini mereka sangat membantu sekali. Terus selama ini
tidak harus sampai kasus kita keluar karena masih bisa dibantu oleh orang-orang lain. Oke. Pertanyaan terakhir. Jadi kira-kira setelah umpamanya sudah kita ambil sebuah keputusan, apa pernah Bapak merefleksikan apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar, kemudian menjadi beban Bapak selama ini, benar nggak seperti itu? Untuk selama ini karena memang saya baru bertugas kurang dari 2 tahun, terus sampai saat ini masih adem-adem lagi ya. Ada dalam persoalan yang kita ambil, terus kita masih belum mengalami persoalan yang seperti itu. Terima kasih Pak, ini banyak hal yang saya dapatkan di sini dan ini menjadi pengalaman saya. Dan mohon maaf tadi sudah mengganggu waktu ya. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu